Kalau bisa request, setelah ini rasanya timnas inginnya sparring dengan atau lawan tanding siapa? Kemarin kan Pak Erik datang ke locker room, katanya mau lawan siapa lagi. Soalnya dia bilang tahun depan akan ada lagi satu pertandingan seperti ini. Kalau kamu yang mau di tackle selanjutnya siapa kira-kira? Ada nggak pemain impian? Itu kan katanya lemparan Arhan tuh mematikan. Itu gimana? Emang udah persiapan latihannya seberapa ini? Atau memang itu taktiknya atau gimana? Karena sering wawancara Messi, tahu Messi secara pribadi, bisa cerita sosok Messi yang mungkin orang banyak tidak tahu seperti apa? Messi Maradona. Senin 19 Juni 2023, Timnas Sepak Bola Indonesia dijadwalkan bertanding dalam sebuah laga persahabatan. Tapi ini lain dari biasanya. Lawannya tidak tanggung-tanggung, Timnas Argentina. Di atas kertas ini jelas David versus Goliath. Diukur dari peringkat FIFA, jaraknya tak kepalang jauhnya. Peringkat 149 lawan peringkat 1. Bagi kita penggemar sepak bola, pertandingan ini bukan saja kesempatan mendukung timnas, tapi juga menikmati permainan salah satu negara terkuat dalam sejarah sepak bola, bahkan juara bertahan Piala Dunia. Mata Najwa kemudian berbincang dengan jurnalis sepak bola asal Argentina bernama Gaston Edul. Ingat video viral ini? Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Inilah Gaston. Ia sudah terbiasa mendampingi tim Argentina di berbagai momentum penting, termasuk pernah meliput 10 pemain skuad Piala Dunia 2022 di 8 negara, 4 kota, hanya dalam 1 minggu. Bueno, buenos días, soy Gastón Edul. Con respecto al amistoso de la selección argentina contra Indonesia, era importante para la FIFA traer algún evento deportivo acá, a Indonesia, después del Mundial Sub-20 frustrado, que iba a ser acá y después terminó organizando de Argentina. Por eso la FIFA tuvo mucho que ver en la decisión de que Argentina e Indonesia se juegue acá, porque originalmente este partido podría ser en otro lado, como por ejemplo en China. Así que Indonesia no tuvo el Mundial Sub-20, pero tuvo a la selección campeona del mundo, número 1 del ranking FIFA en su país, en Yakarta. Gaston mulai dikenal di Indonesia sejak mengedarkan banyak informasi tentang persiapan Argentina bertandang ke Gelora Bung Karno. Ini termasuk kabar mengecewakan itu. Tidak ikut masuknya superstar sepak bola Lionel Messi dalam skuad menghadapi timnas kita. Apa sesungguhnya alasan Messi tidak jadi datang ke Indonesia? Karena keputusan itu membuat kecewa banyak sekali penggemar, banyak sekali orang Indonesia. Bueno, en realidad Messi no está acá por sus vacaciones, porque él tuvo un año muy largo en el que le pasaron muchas cosas, fue campeón del mundo, después tuvo que cambiar de club, cambiar de ciudad, y en realidad el problema no fue Indonesia, el problema fue la fecha del partido. Si este partido hubiese sido primero y el de China después, Messi hubiese jugado contra Indonesia y no contra China. El problema no fue Indonesia, sino que fueron los tiempos. Ya tocará en otro momento. Jadi keputusan Messi tidak datang itu sebetulnya sudah diambil sejak lama, bukan keputusan yang tiba-tiba. Fue una decisión que se tomó hace mucho tiempo. Apenas se concertó el partido. No fue espontánea ni es de ahora, sino que estaba planificado hace tiempo. Messi necesitaba descansar y Scaloni, el técnico de la selección argentina, lo sabía y por eso dejó que él se fuera. Bisa cerita, karena sering wawancara Messi, tahu Messi secara pribadi, bisa cerita sosok Messi yang mungkin orang banyak tidak tahu seperti apa? Bueno, lo más sorpresivo de Messi es que aparte de ser el mejor jugador del mundo, es una de las personas más humildes del mundo. Él da un ejemplo desde su serenidad, tranquilidad, humildad. Él se muestra siempre con su familia. Entonces, más allá de ser un jugador de fútbol, para nosotros los argentinos Messi es un embajador, porque nos hace quedar bien en todo el mundo. Fíjate cómo lo aman en todo el mundo. A mí me sorprendió las primeras veces que hablé con él, la humildad que tiene, casi como si no fuese consciente de quién es y lo que representa para la gente.
Banyak yang bilang tim Argentina itu sama dengan Messi. Anda sepakat tidak dengan itu? Apa memang sebegitu bergantungkah tim Argentina dengan Messi? Hoy no depende tanto como dependía antes. Sin Messi, Argentina no hubiese ganado el Mundial, eso está claro. Pero hoy Argentina tiene un equipo que no juega para Messi, sino que juega con Messi. Y por eso este equipo es fuerte. Con Messi solo no se puede ganar nada, por mejor que sea. Siapa yang bisa jadi the next Messi dari Argentina? Siapa yang akan bisa, karena Messi akan segera, mungkin saja akan segera pensiun. Siapa the next Messi di tim Argentina menurut Anda? No hay ni habrá nadie parecido a Messi, y eso lo tenemos en claro, no habrá. Pero si tengo que decir un jugador que tiene mucho potencial, creemos que Alejandro Garnacho, con 18 años, va a ser la próxima estrella de Argentina, pero no habrá otro Messi. Messi di mata dunia itu superstar, tapi di mata orang Argentina, Messi itu apa ya? Messi es el orgullo más grande que tenemos como país, no solamente por el fútbol. Argentina es un país que hoy está mal económicamente, no tenemos grandes valores para mostrar al mundo, sin embargo Messi hace que nos quieran y nos conozcan en todos lados. Por eso, para nosotros, si Maradona era un dios, Messi también lo es. Tuhan. Jadi ada dua Tuhan di Argentina, Maradona dan Messi. Messi, Maradona. Messi, Maradona. ¿A quiénes, Diego? ¿Qué nombres se especula van a formar parte? Where's Messi? Where's Messi? Where's Messi? Where's Messi? Here Messi. Sepak bola bagi rakyat Argentina seperti apa ya? Karena di Indonesia ini olahraga yang paling populer. Kita bisa melihat di setiap lapangan kosong pasti ada dipakai untuk bermain bola, walaupun hanya sendal jepit sebagai gawang. Tapi ini olahraga yang sangat dicintai. Rasanya itu juga sama ya seperti di Argentina. El fútbol en Argentina es lo más importante, porque es el producto que más podemos exportar al mundo. En Argentina se juega el fútbol en todo el país, a lo largo y a lo ancho, en todas las provincias, en todas las ciudades. Es más, el fútbol es tan importante que se mete en la política y en la cultura. Nosotros, para describir situaciones cotidianas, hablamos en lenguaje futbolero. Cuando nosotros decimos, hoy hice un golazo, quiere decir, bueno, me fue bien en el trabajo, o conocí a una persona que me gusta, o pude ganar dinero. Para nosotros el fútbol es mucho más que un deporte, es nuestra esencia, nuestro ADN, nuestra genética. Do they take the team? How seriously do they take the team? Indonesia dianggap pertandingan besok ini akan menjadi pertandingan yang akan dianggap berat oleh tim Argentina, atau karena peringkatnya sangat jauh akan dianggap biasa saja? Bueno, no hay que subestimar Indonesia porque son locales, juegan en su país con el amor de su gente y ellos van a querer defender el orgullo del país. Para mí, yo creo que Argentina va a ganar, pero no va a ser tan fácil como la gente cree. Va a ser un partido duro. Por el clima, hace mucho calor, por la gente porque son locales y porque no está Leo, no está Messi. Ada tidak pemain Indonesia yang pernah disebut atau yang dianggap, wah harus hati-hati nih pemain Argentina kalau melawan pemain Indonesia yang ini? Ada yang pernah tersebut namanya? Bueno, en Argentina sabemos que este equipo de Indonesia tiene mucha más forma, más trabajo y es más duro gracias a su técnico. Nosotros conocemos al técnico coreano, la selección argentina lo conoce y lo respeta porque creen que le dio a Indonesia un orden táctico que antes no tenía. ¿Qué pruebas hiciste en este partido lo táctico? Bueno, Medina de lateral, ¿qué otras pruebas hiciste hablando de lo táctico? No, lo que pasa es que lo táctico después queda en segundo plano cuando hay un rival que se te mete atrás, que no lo esperás a lo mejor en algunas cosas, porque la verdad que estaba jugando totalmente diferente a como jugó hoy. Y bueno, ya algunas pruebas que estábamos pensando en hacer tuvimos que cambiarlas, atacar diferente a como pensábamos del inicio. Pero lo más importante es cómo afrontaron los partidos los chicos, la actitud que tuvieron y que lo jugaron como si fuera un partido de eliminatoria. Jadi prediksi skor Anda berapa? Yo creo que Argentina va a ganar por 2 o 3 goles de diferencia, nada más.
2-0 di papan skor. Apapun mau dikatakan, tetap saja kekalahan. Tapi sebagai tontonan, pertandingan Indonesia-Argentina bisa menghibur banyak orang. Sekilas, ketiadaan Messi bisa sejenak terlupakan. Salah satu pemain Indonesia yang banyak disorot usai peluit akhir adalah sang kapten, Asnawi Mangku Alam. Saya menyaksikan langsung, ia berkali-kali memenangkan duel keras. Tidak kelihatan rasa gugup, minder, atau kecil hati menghadapi tim yang belum ada setahun resmi jadi tim terkuat di dunia. Saya lalu menemuinya, mencari tahu apa saja yang sudah diperoleh Asnawi dan rekan-rekannya dari pertandingan itu. 2-0, itu wajarkah karena memang yang dilawan tim nomor 1 dunia? Atau ada rasa kecewa atau merasa memang ini yang sudah maksimal diberikan? Ya, sebenarnya beberapa poin itu masuk. Kecewa iya karena bisa kalah juga, karena kita kalah skor 2-0 yang seharusnya kita bisa lebih bermain maksimal dengan bermain lebih kompak, tetapi memang beberapa gol yang diciptakan oleh Argentina ya memang sangat sulit. Tendangan yang jarak jauh yang dilakukan oleh Paredes, terus corner kick memang yang sulit diantisipasi, tetapi dengan hasil 2-0 ya tentunya kami juga senang karena kualitas kami bisa mengimbangi Argentina dengan jarak ranking FIFA yang sangat jauh dengan Indonesia peringkat 1, sedangkan kami peringkat 149. Jadi memang banyak ilmu yang bisa kami dapatkan di pertandingan kemarin. Karena kan sebelumnya kan prediksi orang kan udah 7-0, 5-0, udah kayak skor futsal. Iya, makanya itu. Itu sempat bikin down nggak? Ya kami juga memang mengantisipasi itu. Jadi kalau memang kalah ya jangan lebih dari 3-0. Tapi ya kami berbuat semaksimal mungkin di pertandingan kemarin. 2-0 seperti dengan Australia peringkat 19. Iya, seperti dengan Australia. Ya lumayan ini sih, maksudnya kita bisa memberikan perlawanan defense yang sangat kompak, tapi memang gol yang diciptakan sangat sulit buat diantisipasi. Ya golnya bagus ya dua-duanya ya. Golnya bagus. Tapi itu pun baru di akhir babak pertama kan, di awal-awal tuh wah ketat sekali tuh. Memang strategi di awal tuh taktiknya bertahan sekuat mungkin dari coach Shin. Memang di taktik yang diberikan ya kita pakai 5 pertahanan ya untuk menjaga kompak di pertahanan. Tapi memang sangat sulit diantisipasi tendangan yang jarak jauh. Kami nggak prediksi bisa terjadi gol dari jarak yang sangat jauh itu. Tapi kamu dari awal main nggak kelihatan gugup loh. Dari awal tuh kayaknya press terus, keras terus. Memang kayaknya emang nggak kelihatan minder, nggak kelihatan takut. Dari awal memang kamu udah siap banget nih. Ya memang sangat siap karena bisa motivasi saya bisa memberikan perlawanan dan bisa memberikan mendapat pengalaman yang berharga karena memang pertandingan kemarin mungkin sangat sulit. Mungkin ini yang terakhir kali yang kami bisa dapatkan melawan tim dan pemain yang luar biasa. Dan sangat senang juga bisa mendapatkan peluang bisa bermain dan diberikan kapten juga. Ya sangat bangga lah bisa bermain kemarin. Kamu kayaknya sengaja target Garnacho ya? Oh, bukan sengaja sih. Memang sebelum pertandingan netizen ini tackle Messi kan pertama, tapi Messi nggak datang, disuruhnya Garnacho. Ya udah aku liatin videonya Garnacho. Jadi beneran liatin videonya? Ya memang sebelum. Gimana jadi? Jadi di bus kan sebelum pertandingan itu ngeliatin video-video skill Garnacho. Karena memang di sebelum pertandingan kan ada informasi dari pelatihnya itu, katanya dia mau mainin lapisan kedua. Nah, aku kirain Garnacho main starting awal. Jadi aku ngeliatin videonya. Jadi di YouTube kan banyak itu Garnacho. Ya udah aku liatin cara dia dribble, dia lebih sering ke dalam atau keluar. Nah, ternyata lebih sering keluar. Nah, itu aku lebih senang pemain yang seperti itu karena lebih mudah diantisipasi. Karena memang tipikal yang aku lihat tipikal Garnacho
mau sprint dorong bola jadi gampang buat di sliding, jadi lebih mudah. Oh, jadi kamu udah menyiapkan strategi dan taktik khusus ya? Ya memang udah diliatin beberapa video-videonya, jadi lebih bisa mengantisipasi lah. Memang tapi kalau memang ditanya kualitas dia ya memang jauh lebih bagus. Tapi kamu berhasil 3 kali loh, apalagi yang terakhir tuh. Project ini hoki aja hoki. Oh enggak, memang karena itu, karena berlatih sama kayak gitu. Aku mau liatin videonya ya, Bram boleh nggak liatin videonya? Aku minta produser. Ini tuh yang sampai di slow motion. Kamu udah lihat ulang belum? Udah lihat. Udah lihat kan? Terus gimana? Ya kaget juga kok bisa kayak gitu. Kalau pas lihat, wah keren juga gue gitu kali ya. Nih, kita lihat ya. Nih kamu di mana nih? Nih, kamu lari kan? Wis, Di sliding nih. sliding. Wis. Ya sebenarnya di sini kaget aku. Dia bisa lewatin 2 pemain kan. Aku kan nggak berharap dia bisa. Kita kan lagi posisi nyerang ini, cuman ada kesalahan passing. Nah, Garnacho-nya dapat, dia lewat. Nah, aku kaget. Langsung lari aja. Wis. Wis. Padahal udah capek banget ini, udah menit 89 gitu. Nggak kelihatan capek kamu. Nah, itu dia. Mungkin dari apa ya, kayak mentalitas buat mau lari lebih banyak dari tim lawan. Nah, itu yang bikin ya. bikin motivasi buat ngejar bola itu lebih. Terus, kamu sempat ngomong nggak sama dia di sini? Selesai, pas lagi udah tumbuk-tumbukan jatuh gitu. Cuman bilang aja kayak no problem. Soalnya bahasa Inggris kita nggak bagus kan. No problem, pokoknya dia bilang juga no Iya, problem, nggak no masalah problem, ya. no problem. Nggak masalah lah, apa sekarang udah follow-followan. Oh iya, di follow sama dia. Iya. Dia ngechat aku, dia bilang good game bro. Dia minta foto. Oh, Ya terus? udah aku kirimin. Oh, dia nge-DM? Ya nge-DM. Dia nge-DM duluan? Aku kan ngepost, terus nge-tag dia, Heeh. terus dibalas sama dia, katanya good game bro. Oke, terus aku balas juga ya good game, terus dia bilang can you send me this picture? Ya udah aku minta dia kirim emailnya, ya udah aku kirimin, Oh, terus di follow back sama di dia. follow back. Jadi malah justru gitu ya? Soalnya aku udah lama kan nge-follow dia, kan idola juga di MU kan, aku kan MU, Mbak Arsenal kan. Iya. Mohon maaf nih, kita agak lebih tinggi. Tapi nggak, karena kamu timnas, jadi aku cinta kamu banget. Lebih cinta timnas dari Arsenal. Jadi kemarin itu kan aku sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Erick Thohir juga. Dan dia bilang ini nih salah satunya uji nyali nih buat timnas. Menurut kamu timnas lolos uji nyali ini? Iya, kalau dilihat dari hasilnya ya memang mengecewakan karena kita kalah, tetapi dengan perjuangan dan mentalitas kita dan kerja keras kita di lapangan ya perlu diapresiasi. Karena yang aku lihat seluruh pemain bekerja maksimal. Kalau masalah hasil ya memang kita tahu, seluruh masyarakat dan dunia tahu kalau Argentina jauh di atas kita, mereka peringkat 1 dan juara dunia juga. Tapi kita yang jauh dari mereka bisa menunjukkan, bisa melawan dan bisa memberikan kerja keras di pertandingan, dan mentalitas kita juga nggak kalah baik dari mereka. Menurut kamu kesempatan-kesempatan seperti ini tuh apa sih yang paling berharga, dan kenapa kemudian ini memang harus diperbanyak kesempatan seperti ini? Apa yang pelajaran yang terbesar yang didapat dari duel semalam? Ya, pengalaman yang kita dapat, yaitu kita bisa tahu batas kemampuan kita tuh sampai mana. Jadi masing-masing pemain tahu, kemampuan saya nih lawan Argentina, saya nggak bisa pegang bola nih. Nah, berarti kemampuan kita masih harus diasah. Tetapi ada beberapa pemain juga yang bisa lebih percaya diri pegang bola. Kekurangannya ini ya kita bisa tahu, lawannya peringkat 1 dunia, pemain top dunia. Tetapi kemampuan kita sebatas mana nih bisa bermain. Kan sebagai pemain tahu kita bermain maksimal atau enggak. Di setiap pertandingan tuh kita bisa ngerasain. Jadi itu pengalaman yang bisa kita dapat dari masing-masing pemain. Kalau bisa request, setelah ini rasanya timnas inginnya sparring dengan atau lawan tanding siapa? Berhasil lah, berhasil. Berhasil ya? Ya, berhasil. Itu rata-rata anak-anak gitu di timnas? Iya, Berhasil, kemarin kan Pak Erick datang ke locker room, katanya mau lawan siapa lagi. Tantangin ya? Semua pemain bilang berhasil aja, berhasil. Berhasil ya? Soalnya dia bilang tahun depan akan ada lagi satu pertandingan seperti ini. Dia nanya, kamu mau lagi nggak lawan
tim-tim yang seperti ini. Kita bilang mau lawan siapa? Lawan Brasil. Kalau kamu yang mau di tackle selanjutnya siapa kira-kira? Ada nggak pemain impian? Neymar lah, Neymar kalau dia datang. Neymar berikutnya ya. Iya. Jadi habis ini, habis Messi belum kesampaian, terus Garnacho udah, habis ini Neymar. Waktu kemarin Messi nggak jadi datang, pada kecewa ya teman-teman juga? Ya kecewa sih, soalnya kan kita idola juga sama Messi kan, tapi dia nggak datang ya tentunya memang pemain kecewa, tetapi kita nggak memikirkan itu. Soalnya Pak Erik juga nyampein kita bukan ngundang Messi, kita ngundang Argentina. Jadi ayo tunjukkan kemampuan kalian. Kemarin tuh soalnya gara-gara takut di sliding. Oh enggak dong, masa iya? Dia kan liburan. Nah, kemarin tuh kita jok-joknya gitu, kita bilang di Asnawi nih, kok bisa nakut-nakutin Messi gitu. Liburan dia. Liburan iya. Ada konspirasi online dia takut di sliding sama Asnawi katanya. Nah itu juga, Asnawi saya udah peringatin jangan nakutin. Ini memang karena Asnawi. Itu mahal kontraknya. Aduh. Pengen tahu pengalaman di Korea. Apa yang Asnawi dapatkan setelah 3 tahun di Korea? Ya yang paling menonjol itu mentalitas dan rasa nggak mau kalah yang paling menonjol yang aku dapatin. Jadi memang mentalitas yang bertambah dan rasa percaya diri juga bertambah. Itu yang paling menonjol yang aku bisa dapat, dan disiplin juga itu. Karena memang di sana kita di lingkungan, aku tinggal sendiri, jadi harus ngatur waktu yang lebih baik. Karena aku sempat baca di salah satu wawancara, sebetulnya kalau bicara perolehan atau gaji, itu sempat waktu itu Asnawi bilang gaji mungkin bisa lebih baik di sini. Iya. Cuma Asnawi memilih justru ke Korea karena ada sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Dan itu tadi, pengalaman Iya, itu. betul. Karena memang perlu kita ketahui, pemain Indonesia sangat sulit buat bermain di luar. Kenapa? Karena timnas Indonesia belum bisa memberikan prestasi di dunia. Jadi timnas Indonesia, pemain Indonesia tidak bisa dinilai baik oleh klub-klub yang di luar Asia dan Eropa. Jadi kenapa kita dihargain rendah? Karena kita belum menunjukkan kualitas kita seperti apa. Beda dengan pemain Eropa, ketika pemain Eropa datang ke Asia, datang ke ASEAN, mereka dibayar besar karena kita nih tahu, pemain ASEAN tahu, oh dia dari Eropa, jadi kita udah tahu oh negara dia bagus, berarti dia pemain kualitas. Tapi dia belum tentu pemain kualitas, tetapi karena dia berasal dari negara ini, mereka otomatis dianggap lebih. Dapat gaji yang lebih. Kalau kita harus nunjukin dulu, baru bertahap baru bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Apa plan kamu ke depan? Kamu berharap perpanjang kontrak di Korea atau ada plan selanjutnya setelah ini yang kamu rencanakan? Ya, kalau plan dari saya bisa naik ke Liga 1 dulu, Korea. Kalau bisa jauh stepnya ke Eropa, ya aku step ke depannya ya bisa ke tim yang lebih baik. Dengan pengalaman yang bisa saya dapatkan di tim-tim yang jauh lebih baik. Soalnya di Liga 2 bisa dibilang aku udah bisa menguasai atau bisa beradaptasi dengan baik. Saya pengennya bisa bermain di tim yang kastanya yang lebih di atas lagi. Masih tetap di Korea tapi? Masih tetap di peluang Korea. itu ada? Peluang itu ada, tetapi memang sangat sulit. Tetapi kami semua dari agen dan semua orang yang membantu dari coachin semua membantu untuk bisa mewujudkan itu. Sekarang kita lagi bekerja buat mendapatkan chance itu. Kan sebentar lagi turun di Piala Asia, di putaran final. Setelah melihat kemarin, setelah sparring lawan Palestina, kemudian Argentina, menurut kamu seberapa siap nih timnas kita untuk di Piala Asia nanti? Ya, kalau chance-nya sangat besar melihat dari kualitas pemain saat ini, ya kita bisa, saya yakin bisa bersaing di Piala Asia nanti. Ya, memang target kita adalah lolos ke penyisihan grup, lolos ke 16 besar, dan kita akan berjuang semaksimal mungkin di pertandingan itu, karena kita yakin bisa berada di level Asia yang kualitas kita yang saat ini.
Ada perlawanan. Terutama 30 menit, terutama waktu Arhan melempar bola. Itu seru banget, Pak. Gitu ya? Itu kayaknya momen yang bikin, gitu ya? Babak pertama masih agak gimana, babak kedua kita mulai kelihatan nyerang ya? Minimal ngelawan lah. Gitu ya? Jadi berarti kan banyak yang prediksi tuh sampai golnya kebobolan 7, 8, ternyata cuma kebobolan 2 ya? Ini masih bagus kan? Golnya juga cuma dari situasi bola mati, bukan dari open play. Ada jenis kekalahan yang tidak terlalu pahit. Yang kita tahu, ada banyak pelajaran yang bisa diambil darinya. Saya percaya, Indonesia bisa menelan kekalahan ini dengan perombakan, analisis kesalahan, merancang strategi baru ke depan. Overproud, ujar sebagian orang tentang euforia mereka yang masih merayakan pertandingan itu. Bagi saya, rasanya luapan emosi ini wajar sebagai negara yang begitu menggilai sepak bola. Kita bisa melihat timnas sendiri, tidak hanya bermain di lapangan yang sama, tapi juga memberikan perlawanan, pertarungan yang layak pada tim yang lebih segalanya. Merayakan pertandingan kemarin justru akan berulang mengingatkan, kita memang kalah, masih tertinggal kelas. Tanpa pertandingan ini, kita tak punya kesempatan mengukur tinggi gunung yang masih harus didaki. Indonesia-Argentina, semoga suatu hari berjumpa lagi. Entah 10, 20 tahun lagi, tidak cuma di ajang uji coba, tapi di pertandingan yang lebih bersifat hidup dan mati. Siapa tahu, skornya akan lain lagi. Gimana semalam 2-0 itu udah termasuk puas karena yang dilawan tim nomor 1 atau ada kecewa atau gimana? Ya rasa puas sih saya pribadi sih belum sih, karena kan saya main dari babak kedua kan. Ya tapi sih saya bisa bermain lawan juara itu sangat luar biasa, bisa kalah 2-0 kan, secara ranking kan kita jauh sekali gitu. Sangat luar biasa sih. Seneng ya? Sangat senang sekali. Jadi tuh kan katanya lemparan Arhan tuh mematikan gitu. Itu gimana? Emang udah persiapan latihannya seberapa ini? Atau memang itu taktiknya atau gimana? Saya sih bisa lemparan itu juga kurang tahu juga. Sebenarnya ya saya coba, saya bisa ya saya lakukan aja sih. Terus coaching juga lihat itu apa kemampuan kan, apa kelebihan khusus dipakai buat kesempatan itu lebih tinggi kan, ya sudah dipakai aja gitu. Sempat ada rasa deg-degan nggak kemarin pas main? Ya pasti sih rasa deg-degan pasti ada sih, kan kita lawan juara dunia kan, ya pasti sedikit ada, tapi kan kita semua pemain juga sudah sepakat untuk relax, untuk untuk lebih percaya diri lagi kan, kalau timnas Indonesia tim yang kuat juga. Jadi lolos uji nyali ya? Iya, ya gitu. Jadi apa sih rasanya tanding lawan tim-tim besar itu tuh menambah kepercayaan diri memang? Ya cara yang didapat apa dari pertandingan semalam? Ya kepercayaan diri lebih meningkat lagi sih. Saya pribadi juga dan teman-teman juga merasakan itu semua, kalau kita itu juga sebenarnya bisa gitu untuk ngadapin pemain-pemain dan negara-negara yang lebih kuat dari kita gitu. Jadi kita merasa ya percaya diri kita itu lebih naik lagi dan ya kita bisa mampu gitu. Gitu sih menurut saya.